107.9 MHz. Oke, 107.9 MHz Radio Porkomen Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga aja di pagi hari ini adalah kondisi walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pagi hari ini seperti biasa kita bincang-bincang bersama dosen FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan tentunya di acara ini biasanya mereka menyebutnya diskon ya. Nah, hari ini saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang dosen cantik dan tentunya selain cantik juga pengalamannya sangat luar biasa. Tadi sekedar berbincang sebentar, wow ya, sejarah pernah kerja di mana gitu luar biasa ya. Baik, hari ini di edisi hari Kamis tanggal 15 di bulan 12 di tahun 2022, senang sekali tentunya bisa kembali jumpa di ruang dengar Anda. Namun sebelumnya saya sekedar memberitahu kepada Anda semua bahwa Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui akun YouTube FEBI nanti, dan udah 4 video sudah kami upload di YouTube dan tinggal Anda menge-share ya, tinggal di-share, di-subscribe dan juga di komen ya. Baik, di edisi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu narasumbernya. Halo, di mana? Oh, di depannya. Oke, assalamualaikum Ibu Mbak Novita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak wabarakatuh. didekatin dikit biar enak gitu kembali. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semoga semua pendengar juga sehat walafiat. Oh, pasti dong ya. Selain ngajar, aktivitas apa aja ini Mbak Novita? Sebagian besar memang waktunya untuk ngajar di 24 FEBI. jam? Enggak Dong. Ada keluarga masih menunggu di rumah. Saya kira 24 jam. Iya, sambil mengurus bisnis kecil-kecilan ya kan. Nah, gitu. Betul. Kalau boleh tahu bisnisnya apa? Kalau boleh tahu, nggak tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak ada yang spesial. Laundry aja. Wes, udah berapa cabang? Masih satu, doain semoga bisa 5 cabang? 5 cabang, Oh, amin. Doanya jangan tanggung. Iya, jangan tanggung-tanggung lah ya. Kok Lebih bisa juga nggak 10 apa-apa. nggak apa-apa. Amin, Jatuh-jatuhnya kan paling 3 gitu kan. Iya. Wih, lumayan loh kan. Ini bicara investasi kita ya hari ini. Iya, investasi. Investasi. Baik Mbak Novita, sebelum kita bicara investasi dan lebih mendalam tentang investasi, ini kan sebuah kata-kata yang saya pikir semua orang udah pada ngerti nih tentang investasi kan. Pasti berupa barang atau benda apa segala macam, dan kadang orang banyak duit itu susah mau investasikannya. Oh, udah lariin aja ke bank biar aman duitnya gitu. Iya. Terus ada dapat bunganya, ada apa segala macam. Ya, sekilas pandang aja dulu tentang investasi. Silakan Ibu. Oke, kalau kita membahas investasi secara umum ya, Iya. investasi ini mungkin bisa saya bilang simpelnya itu pengorbanan kita nih di masa sekarang demi mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kalau secara umum tadi mungkin kita bisa bilang kita sekolah, kita belajar itu kan juga investasi ya demi masa depan. Yang berupa bukan benda ya. Waktu, biaya gitu kan. Kita juga makan makanan sehat, olahraga, kita juga bisa sebut itu investasi untuk kesehatan di masa depan. Tetapi di sini kita mungkin fokuskan investasi yang dimaksudkan di sini adalah investasi keuangan. Jadi kita mengorbankan untuk tidak menghabiskan uang kita di masa sekarang. Nah, demi kita mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, seperti itu. Rasa saya berat ya. Berat gitu ya. Kenapa beratnya tuh, Ya kan, Mas? jadi kita bicara santai saja ya. Iya. Karena kok tegang-tegang, kok bicara serius, kayaknya para pendengar dan juga para pemirsa di rumah yang nonton siaran kami melalui YouTube nanti bingung, ini kok bawaannya udah santai aja gitu. Iya. Investasi apa yang tepat, cara mulainya seperti apa, terus bagaimana cara mengelola investasi itu, terus bagaimana investasi itu bisa berjalan dengan baik tanpa kita harus kerja gitu kan. Iya. Kan kebanyakan orang gini loh Mbak ya. Ada saya mau investasi nih gitu kan. Entah apa, tanah apa. Yang penting saya nyantai aja di rumah, tuh duit jalan, investasi jalan aman, udah selamanya dapat. Kayak gini. Ini kan perlu ilmu juga nih ceritanya. Dan ada lagi yang bilang bahwa investasi itu bukan hanya benda loh, bukan hanya uang loh, tapi kesehatan. Terus ada lagi tentang berupa uang yang bukan uang gitu, yang berupa benda gitu.
Nah, ini kalau bicara investasi 2 hari 2 malam kita nggak selesai, Mbak Novi. Iya benar, karena kompleks ya, dan Kompleks ya. macam-macam sekarang instrumen investasi itu. Iya. Kalau misalnya kalau dulu mungkin kita orang-orang tua kita terbiasa investasi itu di emas, di tanah, di properti, Oh, iya itu kan kan? dijelaskan, Iya. harganya pasti naik, kalau nggak dipakai nggak akan busuk gitu Iya. ya. Nah, tetapi tren investasi di masa sekarang itu udah lebih dinamis, Mas. Oh iya. Iya, sudah lebih banyak jenisnya, sudah lebih dinamis, dan kita bisa menyesuaikan investasi itu sesuai dengan profil diri kita. Entah, jadi misalnya gini, kalau tanah itu memang mungkin harganya cenderung naik ya, Naik, ya. tetapi itu kan tidak liquid. Artinya kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan uang itu tidak Oh, gampang iya, untuk iya. mendapatkan. Tidak instan tuh dapat duit ya. Iya, tidak mudah diuangkan gitu kan, perlu waktu dan tidak bisa langsung gitu. Iya. Nah, ternyata tanah itu ada kekurangannya juga kan kalau kita jadikan investasi tadi. Nah, kalau untuk anak-anak muda mungkin sekarang udah nggak tertarik di tanah karena kalau di usia muda pasti kebutuhannya banyak. Mungkin sewaktu-waktu dia mau lanjut untuk bayar sekolah, kalau investasi di tanah agak susah tadi diuangkan. Nah, Iya, seperti itu. Jadi setiap instrumen investasi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dan sekarang untungnya investasi itu udah lebih dinamis. Tadi seperti saya bilang sudah banyak instrumennya dan sudah beragam. Sudah bisa disesuaikan dengan tujuan investasi kita, karakteristik kita, seperti itu. Wow, ini baru pembukaan aja. Kayaknya udah pada ngerti tentang investasi, tapi belum ya. Masih banyak perbincangan kita tentang mengenai investasi. Nah, kita mulai dulu dari awal dulu nih, Mbak Novita ya kan. Untuk mulai investasi ini gimana dulu sih? Apa sih yang harus dipersiapkan? Terus kalau saya nggak punya, terus mau investasi apa dong? Gitu kan bingung ya kan. Baik. Tadi seperti saya bilang, kalau orang zaman dulu biasanya investasinya ke emas, ke tanah, ke properti. Terus berlanjut di masa orang berinvestasinya itu yang cari yang aman-aman aja, yaitu di tabungan dan deposito misalnya, ya kan. Tetapi kalau di zaman sekarang mungkin literasi keuangannya sudah semakin meningkat ya, khususnya di generasi milenial, kaula mudanya, literasi tentang keuangan itu sudah semakin meningkat, sehingga sudah mulai beralih nih trennya. Bukan tadi hanya sekedar tabungan dan deposito, tetapi sudah mulai ke saham. Iya, ke obligasi di pasar modal lah khususnya gitu. Itu tadi awal mula untuk berinvestasi apa saja yang cocok untuk jadi tentang bagaimana Anda cara memahami investasi itu apa sih sebenarnya, dan yang cocok untuk Anda itu apa gitu ya. Iya. Ya, gitu Mbak ya. Baik, selanjutnya bingungnya lagi ini kan kita bicara orang awam yang menyaksikan, yang mendengar kita kan rata-rata kan orang yang belum paham tentang investasi. Paham sih, cuman kan pahamnya tidak seperti orang-orang yang perfect di bidang itu gitu. Ya sekedar memberitahu bahwa resiko dan keuntungannya ini loh kalau investasi. Nah, kita bicara tentang zaman sekarang nih. Zaman sekarang ini kan kayaknya apa ya, dunia ini kayaknya tidak bisa ditebak gitu loh Mbak ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kayak COVID lah contohnya. Kayak COVID ini kan membuat semua investasi itu kadang habis loh. Habis untuk biaya hidupnya, dijual apa segala macam. Terus ditambah lagi ada isu-isu bahwa nanti di tahun berikutnya itu nanti ada gejolak ekonomi. Udah ada resesi ya. Ada resesi ekonomi yang ketar-ketir juga nih mau mau investasi. Udah aman aja dah, investasi apa? Investasi tanah misalnya. Kan sekarang harga tanah mahal, dapatnya susah, resikonya tinggi, sengketa lah apa tanah segala macam. Yang cocok apa nih kok tahun ini? Nah, berkaitan tadi ya masa COVID, nah itu benar-benar berubah nih tren investasi. Iya, ternyata investasi di pasar modal itu mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kenapa? Karena pada saat masa COVID itu kan ada pembatasan sosial. Ternyata untuk investasi di pasar modal itu cukup bisa dari HP.
pertama kan kalau kita mau berinvestasi di pasar modal, kita harus membuka rekening dulu nih Mas di namanya perusahaan sekuritas. Nah, di perusahaan sekuritas pun sekarang untuk membuka rekening itu bisa cukup online dari HP dan biaya untuk memulai investasinya itu pun sangat rendah. Dengan uang 100.000 pun kalau dulu ya, zaman dulu kita membayangkan kalau mau beli saham itu udah juta-jutaan deh pasti. Pasti. Ya. Jangan coba-coba kalau punya duit 200.000 ya. Kalau sekarang dengan 100.000 itu sudah bisa membuka rekening di perusahaan sekuritas dan bisa langsung membeli saham dengan uang itu 100.000 tidak mengendap tapi bisa langsung membeli saham. Nah, sekarang di tahun 2021 aja itu ya masih masa Covid itu terjadi peningkatan jumlah investor hampir 100% meningkatnya. Di masa Covid. Di masa Covid. Jadi orang-orang memang sudah beralih tadi gimana menggunakan gadget aja nih dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, makanya dengan ditunjang sama literasi keuangan yang orang sudah mulai mencari tahu apa itu investasi di pasar modal dan milenial sekarang sudah sudah lebih canggih gitu. Jadi 60% pun dari jumlah investor itu dari usia produktif, usia milenial yang bermain atau berinvestasi di pasar modal itu. Jadi sebagian besarnya ternyata anak-anak muda. Gitu. Ya? Dari usia produktif syaratnya karena untuk buka rekening itu cukup dengan KTP dan uang tentunya ya, nggak mungkin dong. Ingat investasi itu harus menggunakan uang dingin ya, jangan uang panas ya. saya kok uang dingin bisa cair dong. Iya. Uang dingin, uang panas maksudnya apa sih? Oke, mungkin masih apa sih maksudnya uang dingin, uang panas gitu? Pasti pengen tahu dong uang dingin, uang panas. Apa uang itu dapatnya dari apa gitu kan? Atau dari mana? Mikirnya kan ke situ ya. Oh ternyata beda nanti. Ya, kalau uang panas itu uang yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Mas. Oh itu untuk makan, uang untuk hidup sehari-hari. Nah, jangan dong kita investasi Pak. Nanti kalau misalnya kita mengalami kerugian misalnya, nah kita nggak makan dong. Nah tapi gunakanlah uang dingin. Uang dingin itu uang yang istilahnya nganggur, tidak digunakan untuk sesuatu apapun. Ini istilah ekonom gitu ya? Uang panas, uang dingin ya? Enggak juga sebenarnya, tapi memang istilah ini memang biasanya di dunia investasi ini sudah sangat dikenal, uang panas, uang dingin ini. Jangan pernah berinvestasi itu menggunakan uang panas dan jangan pernah ikut-ikutan untuk berinvestasi. Harus dikenali dulu, kenali produknya, kenali produk investasi yang akan kita masuki. Itu yang penting. Tadi saya baru dengar ya uang panas, uang dingin. Ini baru kali ini saya dengar. Tahunya saya itu uang gitu, nggak ada uang panas. Tapi ada loh uang elektronik gitu kan, kayak kripto apa segala macam. Itu kita bahas tuh Mbak tentang investasi. Apakah itu termasuk dalam investasi atau bukan gitu kan? Apakah investasi itu hanya berupa benda atau macam-macam? Nah tadi bicara tentang pasar modal, tentang kita main di situ. Selain pengetahuan juga tentang saham dan juga modal juga harus punya gitu. Nah selain modal juga skill juga harus punya. Nah bagi orang yang sudah mendalami ini mungkin sudah menikmati hasilnya ya Mbak ya. Tentang saham itu sudah menikmati hasil. Nah bagi orang yang baru mulai nih ceritanya, kan judul kita tentang bagaimana investasi masa kini. Nah salah satunya kan berinvestasi di pasar modal gitu ya, atau bursa ya. Bursa efek. Bursa efek ya. Karena bursa efek tidak salah ada 2 di Indonesia. Sekarang Bursa Efek Indonesia aja namanya. Oh dulu kan Jakarta, Surabaya. Iya, sekarang udah dijadikan satu. Oh jadi satu di Jakarta. Bursa Efek Indonesia sekarang. BEI, Bursa Efek Indonesia. Saya ternyata udah gabung kayak bank aja ya. Bank dulu Bank Syariah, sekarang digabung jadi bank. Sekarang dikelola menjadi satu. Enak begitu ya. Nah risiko apa aja? Banyak orang yang pingin tahu. Enak sih memang dapat duit di bursa efek, cuman kan risikonya kan kita nggak tahu nih. Kebanyakan orang ini maaf. Ada juga produk ini misalnya nawarin Anda investasi gini loh, main di sini loh, Anda bisa dapat sekian loh. Risikonya nggak kasih tahu, begitu masuk ternyata habis tuh duit. Banyak loh yang curhat, pernah juga siaran gitu kan. Tentang hati-hati dengan investasi yang kayak gituan investasi bodong ya istilahnya ya. Tapi ada loh Mbak yang labelnya udah cukup
apa ya, terkenal juga gitu. Oh, oke. Ya sama-sama tahu lah gitu kan. Nah, apa sih risikonya? Oke, jadi yang perlu kita ketahui ya sebelum kita memasuki investasi khususnya di pasar modal, pertama itu kita harus kenali produknya dulu nih. Kalau misalnya di pasar modal sendiri itu kan ada yang namanya saham, ada obligasi, ada reksadana. Nah, kita harus kenali dulu produknya. Atau misalnya saham itu kan banyak dari perusahaan mana aja gitu kan. Kita harus kenalin perusahaan yang kita ingin investasikan uang kita di situ. Jadi jangan cuma ikut-ikutan. Yeah. Nah, lalu kita kenali produknya. Kita juga harus tahu nih tadi return yang kita inginkan berapa dan risiko yang ada di baliknya. Ingat konsep di dalam investasi itu, Mas. High risk, high return. Nah, jadi semakin tinggi risiko yang kita pengen, semakin tinggi imbal hasil atau return yang kita inginkan, itu ingat risikonya juga makin tinggi juga gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi jangan pernah percaya kalau ada orang yang mengiming-imingi returnnya tinggi, dia bilang nggak ada resikonya nih. Nah, itu jangan percaya. Nah itu. Kadang kan kita kan begitu. Iya. Ceritanya jangan percaya. Tapi masih aja percaya dan masih banyak aja korban. Iya, makanya ingat itu tadi, high risk, high return. Makin besar returnnya, risikonya juga pasti makin besar. Nggak ada investasi yang nggak ada risikonya, Mas. Pasti ada risikonya. Berarti ini nggak aman dong untuk investasi. Nah, bukan nggak aman. Jadi setelah kita kenali produknya, risikonya, returnnya, kita juga harus cocokkan dengan profil risiko kita sendiri nih, karakteristik kita. Nah, kan ada nih orang yang karakteristiknya itu takut sama risiko. Kalau istilahnya itu di investasi itu konvensional, atau dia tuh risk averse, dia takut nih sama risiko. Ini kok mirip-mirip sama psikologi sih? Iya, karena makanya ada psikologi ekonomi juga ya. Iya. Nah, ada yang tipe karakter investor itu yang sama risiko ya sedang-sedang aja, nggak terlalu takut. Nah, ada yang berani mengambil risiko atau agresif tipenya. Jadi dia nggak apa-apa risikonya, yang penting dia mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nah, kita harus cari instrumen investasi itu yang cocok sama karakteristik kita. Kalau kita tipenya takut-takut, aduh ini uang nih benar-benar nggak mau rugi saya nih. Nah, carilah instrumen investasi yang cenderung aman. Misalnya tadi deposito. Deposito itu kan cenderung aman. Atau misalnya obligasi. Nah, itu cenderung aman, Mas. Kalau saham memang dia secara return dia untuk jangka panjang memberikan return yang paling tinggi di antara instrumen lainnya. Tetapi ingat, ada risikonya juga gitu. Jadi kita sebagai investor jangan taunya dapat untung seneng, pas rugi nggak mau gitu, malah nyalahin perusahaan sekuritasnya atau apa gitu. Tapi kitanya sendiri yang harus dalamin dulu nih sebelum masuk gitu. Untuk di Bursa Efek Indonesia sendiri itu setiap kantor cabangnya itu ada memberikan sekolah pasar modal bagi yang ingin modal ya. Iya, yang masih pemula nih, yang ingin bisa itu di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Berarti kita harus kalau bahasa psikologi ini kan harus punya sifat yang ekstrovert ya. Iya. Dan kita jangan malu untuk bertanya. Iya. Dan jangan asal main investasi. Kalau Anda tidak mau rugi, ya harus tanya dulu, belajar harus cari tahu dulu. Apalagi sekarang kan untuk belajar itu udah gampang ya, Mas ya. Di YouTube banyak sekolah pasar modal yang secara tatap muka langsung ada. Jadi jangan kita ikut-ikutan nih. Yuk main saham, yuk investasi di saham, tapi enggak dipelajari dulu dan nggak dicocokkan nggak dicocokkan sama profil risikonya. Kalau udah rugi, ini mau marah sama siapa? Sedangkan untuk lapor polisi kan nggak bisa karena itu legal kan. Dan dengan kita memasuki investasi itu dengan kesadaran penuh, istilahnya gitu kan. Cuma kita harus siap dengan risiko di baliknya. Ingat konsepnya ya kawan-kawan, high risk high return. Gitu. High risk high return ya. Iya. Jadi kalau pingin dapat sesuatu yang besar, pasti risikonya juga tinggi. Risikonya besar. Iya. Kalau Anda pingin dapat sesuatu, ya memang harus berjuang. Harus ada pengorbanan ya. Aduh, dalam nih. Oke, tadi ini banyak nih yang harus kita bahas ya. Iya. Tadi ada Bursa Efek.
Sekarang kita pinggirkan dulu bursa efek, kita bicara tentang bisnis dulu. Oke. Tentang bisnis dunia nyata, Mbak. Iya. Kalau tadi Bisnis kan real ya. real Iya. ya, bisnis real. Jadi kok yang tadi duitnya nggak kelihatan, cuma angka-angka doang. Nah, Iya. kali ini kita akan bicara tentang bisnis yang real, Iya. yang bisa dilihat dan dipegang tuh duitnya, gitu kan. Orang ini kan banyak ke situ. Iya. Nah, ini sedikit barangkali nanti kalau sudah punya untung banyak di bisnis realnya, dia akan pindah ke bisnis yang pasar modal tadi. Iya. Kan bisa juga ke situ kan. Jadi dua-duanya bisa main. Asik Iya. ya. Pinginnya kayak gitu sih. Iya. Oke, di bisnis real. Untuk musim ini kan masih suasana Covid ya. Iya. Suasana Covid. Iya. Ya karena pemerintah masih status Covid-nya masih pandemi ya, bukan Iya. endemi. Jadi kalau sudah endemi barangkali kita bandara sudah bebas, sudah penyakit biasa gitu. Ini kan masih pandemi ini ceritanya, masih diberlakukan vaksin, masih diberlakukan batas bersosialisasi gitu. Nah, menurut Mbak sendiri di masa-masa Covid ini bisnis yang tepat apa? Oke. Yang tepat ya? Iya. Kuliner kah atau jasa kah Iya. atau apa gitulah. Oke. Di bidang ekonomi atau manajemen ya, nggak ada sesuatu yang tepat untuk setiap orang, itu nggak ada. Nah gitu? iya, karena kembali lagi kayak tadi kita kalau misalnya investasi di saham atau pasar modal tadi harus Iya. disesuaikan dengan karakter kita kan, karakteristik kita. Kalau tadi ya. Nah, begitu pun juga bisnis real. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik kita. Mungkin memang ada tren, mungkin trennya ke Iya. sini. Tetapi untuk dibilang paling tepat, paling baik untuk dipukul rata ke semua orang itu nggak ada, nggak bisa. Iya, makanya kita harus mungkin untuk masuk ke bisnis real, kita harus punya misalnya passion kita di sini nih, sehingga kita ini terus memang trennya lagi di sini nih gitu. Oke. Dan yang paling baik itu dalam bisnis itu carilah atau jualah sesuatu yang dibutuhin orang. Nah, iya, jangan mungkin memang trennya segini, tapi ini benar-benar nggak nih dibutuhin orang nih gitu. Jadi kan awalnya ada pasar itu pasti ada yang membutuhkan. Awalnya terciptanya suatu produk pasti ada yang membutuhkan gitu. Tapi untuk dikatakan tepat atau paling bagus bisnisnya itu nggak bisa kita pukul rata. Tetapi memang ada tren-trennya. Misalnya kayak di Pontianak sekarang trennya coffee shop, mungkin karena orang-orangnya suka ngopi santai, suka ngopi gitu kan. Ada tren yang mungkin di tadi seperti usaha saya laundry karena udah promo mulai aja nggak apa-apa, namanya apa gitu kan. Kalau Anda pilih laundry silakan. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya, budayakan malas mencuci. akhirnya nyiptain pasar sendiri. Iya, karena itu kita dibutuhin kan. Bisa nyiptain pasar. Jadi salah satu kata-kata budayakan malas mencuci itu kan nyiptain pasar juga. Akhirnya ke laundry. Tapi laundrynya jangan ke yang lain, ke saya aja. Data nggak mampu nanti ceritanya. Nah itu tadi Pak Sarip, jadi tergantung fashion kita, tergantung kemampuan kita di bidang apa dulu. Iya, jangan kita pengennya ngikutin orang tapi kita nggak mampu. Nggak mampu, nggak punya ilmunya, kan terus nggak harus belajar dulu, juga. nggak baik juga. Akhirnya yang awalnya iming-iming pingin untung malah buntung ya ceritanya. Oke, itu bisnis real tadi. Ya kalau pemerintah kan sudah nurunin kayak modal untuk UMKM ya, usaha kecil, mikro dan menengah gitu. Nah ini kan pemerintah sudah buka keran gitu untuk para pembisnis. Tapi kan bingung nih Mbak. Saya ini punya punya fashionnya di sini, tapi kok tertarik dengan ini gitu loh. Itu kan salah satu dilema ya yang dia dialami oleh para pembisnis awal gitu. Ya mikro lah, yang kecil ya kan. Mikro kan yang saya nggak yang saya tahu nih usahanya kan dari 10 juta sampai 100 juta yang mikro ya. Iya. Mikro ya. Jadi kalau yang menengah itu sampai miliaran. Nah, gimana untuk mulainya gitu? Untuk mengetahui barangkali ini kan antara psikologi sama ekonomi kan kadang beda-beda tipis nih. Antar ada keterkaitan
keilmuan gitu ya. Barangkali Mbak kan juga pernah belajar tentang psikologi, bagaimana orang itu menentukan bisnis tepat apa gitu. Nah, untuk memulai ini gimana sih gitu? Untuk mengetahui saya ini cocok di sini, tapi mulainya kok gimana sih, aku nggak bisa gitu. Kok kayaknya nggak pede apa gitu. Barangkali punya tips gitu kan. Oke, kalau tips ya dari saya, jangan takut untuk mencoba, memulai. Kalau terlalu banyak pertimbangan juga nggak baik. Memang kalau misalnya di bisnis tuh ada kayak studi kelayakannya kita ini. Tetapi kalau kita sudah analisis sedikit lah ya. Oh ini kayaknya kayak orang pasar. mau nikah ya? Iya. Kayaknya ini ada nih pasarnya nih. Ya udah jalanin aja dulu. Nanti sejalannya usaha kita itu pasti kita banyak mendapatkan ilmu di situ. Akan ketemu di situ. Akan ketemu mungkin hambatannya apa kira-kira, peluangnya apa, sambil jalan aja gitu. Tapi kalau nggak mulai-mulai ini, nggak mencoba ya kita nggak akan ketemu tadi nih masalahnya, hambatannya, peluangnya gitu. Gitu loh Pak Jo ya. Pak Jo kan gitu ya. Jadi jangan coba, jangan takut untuk mencoba. Nah gitu, jalanin aja dulu. Di ceritanya kan cerita kawan, lupa pertanyaan ke saya. Oh iya. Barangkali bisa dikaitkan dengan hal lain. Iya gitu benar ya. sih, jangan takut coba. untuk mencoba, memulai ya. Memulai ya. Iya. Karena dengan Anda memulai itu salah satu ikhtiar. Iya, ya Mbak ya, ikhtiar. Bergerak aja dulu, benar nggak Mas? Iya kan. Gitu Pak Jo ya. Iya. Jangan takut Pak Jo. Hantam aja ya. Iya, gerak aja dulu. Kalau diam-diam banyak pertimbangan, nggak mulai-mulai kita. Saya ingat kata-kata Bob Sadino, salah satu barangkali menurut saya salah satu motivator yang nyeleneh Mbak. Iya. Dibilang gini nih, maaf nih buat yang kerja kantoran ya, maaf benar. Anda bangun pagi, mandi, terus pakai baju rapi, terus kaki dikausin, lalu disepatuin, lalu pergi kantor pagi. Nanti pulangnya sore. Itu kerja apa dikerjain gitu ya. Itu saya pengalaman saya juga tuh kayak. Saya juga pernah. Itu kerja apa dikerjain Iya. gitu. Nah, kalau dibandingkan sama ada yang bertanya kayak gini. Pak Bob, saya pingin usaha, cuman saya nggak punya modal gitu kan. Bener kamu nggak punya modal? Iya Pak Bob, saya nggak punya modal. Sini dengkulnya saya beli 500 juta, mau nggak? Ya nggak mau lah. Masa dengkul saya? Kamu saja nggak punya modal sudah punya 2 dengkul itu udah 1 M gitu. Masa dibilang nggak punya modal? Itu kata Bob Sadino ya. Iya. Memang nggak nyeleneh. Tapi saya suka dengan hal-hal nyeleneh gitu Mbak. Ya. Iya. Kita tahu telur yang kita makan hari ini itu kan jasa beliau sebenarnya. Ayam yang kita makan, ayam boiler gitu ya. Telur-telur yang kita makan hari ini kan dari Bob Sadino juga yang memperkenalkan. Nah, menciptakan pasar ini apakah kita ikut mayoritas orang atau kita buat sendiri gitu pasarnya? Oke. Mbak Simal gimana gitu? Ingat ya, kalau terlalu banyak itu juga nggak baik. Jadi kalau kita ikut-ikutan yang orang, udah banyak, nanti bosen juga. Iya, nanti penjualnya lebih banyak dari pembelinya. Nah gitu. Memulai sesuatu yang baru itu juga tidak buruk ya, bagus juga kan. Yang penting kita tahu ini produk dibutuhin orang nih, pasti ada kok yang ngebutuhinnya gitu. Mungkin lama-lama tercipta pasar baru gitu deh. Dan banyak orang ikut-ikutan juga. Iya, jadi memang sih kembali ke karakteristik orangnya lagi nih Mas. Ada yang memang sukanya ngikut yang sudah pasti-pasti aja, atau sukanya nggak mau sama orang, mau out of the box aja gitu. Itu kan risikonya tinggi kadang Bang. Iya. Kadang orang hanya nyicipin aja, misal kuliner lah ya, yang banyak ini kan di Indonesia ini kan UMKM kan kuliner dibandingkan kreatif yang lain. Nah, anggap aja boba misalnya, ini kan di setiap tikungan tuh ada, keluar tikungan ada, masuk gang ini ada gitu. Tapi orang banyak juga yang tutup, banyak juga yang sukses. Ada kawan saya yang itu punya gerai atau punya tempat, setiap kabupaten tuh punya ada. Iya. Bobanya ada. Omsetnya cukup lumayan besar juga. Tapi ya resiko benar tadi kembali di awal, resikonya juga tinggi. Ya ditipu. Karena udah kebanyakan kan. Tempatnya udah kebanyakan. Tapi kalau kita menciptakan sesuatu yang baru dan kalau itu berhasil kan bisa jadi pionir tuh.
bisa ngikut yang lain-lain lagi. Ya banyak kan? Iya, tapi memang itu tadi setiap investasi itu ada resikonya. Kita yang ikut mayoritas pun risikonya bisa nggak laku juga karena udah kebanyakan pesaingnya terlalu banyak. Kita menciptakan sesuatu yang baru, memang pesaingnya nggak banyak, tetapi kita butuh usaha lebih untuk mengenalkan nih produknya, gitu kan? Iya betul. Iya, kalau misalnya diterima berarti bisa jadi pionir nih. Yang lain pasti akan ngikutin. Ngikut. Iya. Jadi follow kita. Iya, jadi influencer ya. Di follow dong. Iya, ikut. Ujung-ujungnya kita bisa jual franchise ya. Iya. Boleh kamu ikut seperti saya, tapi kamu barang dari saya, resep dari saya, lu bayar sekian gini. Jadi kembali ke kemampuan masing-masing dan karakteristik orangnya lagi, Mas. Gitu. Jadi memang tangguh apa enggak? Iya. Kira-kira kalau nggak tangguh jadi karyawan aja ya? Iya. Gitu. Begitu ya? Bener. Bilangnya gitu. Biar dikerjain tadi ya. Sasa sih, Mbak. Iya. Tapi hampir semua teman ngopi saya ngomong saya pengen invest, tapi cuma ngomong doang gitu ya. Karena takut mulai. Mulai aja bro, Iya, jangan takut mulai bro. aja dulu. Perkara mau keparit, nanti kan akhirnya belajar sendiri. Iya, gitu belajar. kan. Pasti Belajar ada sendiri, akhirnya sesuatu yang bikin kita belajar tuh pasti ketemu nanti titiknya. Oke, kita ini hanya sekilas pandang aja Mbak, karena waktu juga yang menentukan kita untuk kebersamaan kita hari ini. Tetapi apa yang kita bahas ini menjadi sebuah ilmu buat kawan-kawan dan juga buat saya untuk memulai sebuah bisnis, baik tadi di dunia saham ataupun di dunia real bisnisnya. Nah ada satu lagi yang saya pingin bahas ini tentang cryptocurrency ya, tentang duit kripto digital. Iya. Ini kan anak muda sekarang ini kan, tapi kayaknya perkembangannya udah mulai menurun kayak apa masih tetap stagnan atau menurun? Pandangan Mbak sendiri tentang cryptocurrency. Iya, kalau kripto ini kan dia nih termasuk instrumen investasi yang baru ya di Tapi termasuk Indonesia. investasi juga kan? Termasuk investasi juga, bahkan sekarang sudah istilahnya apa ya, legalisasi. Iya, sama Bapepam. Jadi masuk ke Bapepam. Iya. Saya dengarnya BP POM. Makanan BP apa sih sebenarnya? Iya, badan maaf bukan Bapepam, Bapepti ya. Bapepti. Iya, pasar berjangka dan komoditi. Dia jadi masuknya ke pasar berjangka. Maaf ya Bapepam, saya salah sebut Bapepti ya. Jadi memang sempat menjadi tren, tetapi risikonya juga sangat besar di kripto ini. Iya, karena kan dia mata uang ya, transaksi mata uang digital. Jadi uangnya itu ya dalam bentuk digital. Memang maraknya di luar negeri, bahkan ada beberapa negara juga ini dilarang atau ilegal. Indonesia gimana? Kalau sekarang sudah legal tadi, Indonesia legal. oleh sudah di adalah undang-undangnya oleh Bapepti tadi, masuk ke pasar berjangka dan komoditi. Jadi dia masuk ke pasar berjangka. Cuma memang ini kita harus kenali juga tadi, sama seperti pasar modal. Kita harus pahami dulu. Ini 11-12 berarti ini? Enggak? Atau beda jauh? Atau Kalau pasar modal tadi itu instrumennya ya kayak saham, obligasi. Kalau ini masuk ke pasar berjangka, Mas. Iya, tetapi untuk menganalisisnya, untuk belajarnya memang kurang lebih sama. Jadi harus kita tahu dulu cara kerja dan cara menganalisisnya dengan baik. Karena apa? Kripto ini risikonya sangat tinggi, sangat tinggi. Iya, lebih tinggi bahkan dari saham. Ya, untungnya juga besar. Iya. Saya ingat pernah baca juga tentang kripto. Jadi dulu harganya itu kisaran 10 ribuan sampai 20 ribuan. Iya. Per satu mata uang gitu. Sekarang udah anggap merek A gitu ya. Jadi uang kripto ini kan banyak nih. Iya, yang paling terkenal Bitcoin ya namanya. Bitcoin. Jangan disebutin dong, Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Jadi anggap mata uang yang satu ini ya tadi ya. Harganya dulu sekitar 20 ribuan. Iya. Nah, sekarang itu kisaran 500 jutaan satu mata uang. Iya. Nah, kalau tahu saya beli dulu kalau tahu ya. Tapi sekarang kan katanya ini ada angka penurunan juga. Iya. Duit-duit kayak ginian. Gitu.
Nah, perlu hati-hati juga Anda investasi di sini karena Iya. benar kata Mbak tadi, Risikonya sangat tinggi risikonya sekali. tinggi. Well, makanya tadi returnnya bisa bahkan bisa beratus kali lipat ya, berkali-kali lipat, bahkan ratusan kali lipat pas naiknya. Tetapi pada saat turunnya juga seperti itu. Dan ingat, jangan ikut-ikutan, harus kita pelajari dulu nih sebelum masuk. Dan jangan pakai uang panas gitu tadi, stres nanti kita kalau itu. Oke, sekedar klarifikasi. Iya. Jadi duit itu bukan dibakar dulu jadi panas bukan. Tetapi duit panas itu ada duit yang dipakai sehari-hari. Iya, untuk Betul, Mbak, ya? kebutuhan pokok Untuk kita. kebutuhan pokok, jangan Anda untuk beli bensin lalu Anda buat investasi. Selap bro ya. Iya kan? Pendorong. Iya, untuk makan dipakai untuk investasi. Please. Jadi Iya. ada uang dingin, uang yang kemungkinan dipakai 2 bulan kemudian itu bolehlah dipakai. Iya. Ya. Tapi perlu diingat, belajar dulu, tanya-tanya, Iya. jangan asal main-main aja. Iya, jangan selesai main. urusan hidup Iya, lu. benar. Beneran. Oke, nggak terasa waktu kita Mbak bicara tentang dunia investasi. Sebenarnya waktu yang sangat singkat untuk bicara tentang investasi. Iya. Tapi lain waktu kita akan jumpa lagi tentang bagaimana untuk memulai. Barangkali kita fokus ke situ, bagaimana untuk memulai, bagaimana menjalankannya, ya bagaimana manajemen lah, bagaimana perencanaannya, organizingnya, pelaksanaannya sampai ke evaluasinya. Ini penting Iya. banget untuk kita bahas tentang bagaimana cara berinvestasi. Iya, kalau dari Bursa Efek itu mereka punya kayak slogan Apa? 3P. Apa itu? Paham dulu, Paham punya, dulu, pantau. Nah, jangan udah punya tapi nggak dipantau. iya. Harus dipantau terus gitu. Jadi P3 ya? 3P ya. Bukan partai loh, Iya. tapi dibalik Bukan P3, 3P ya. 3P. Iya. Kalau di undang-undang P3 SPS ada P3 juga ya. Tapi pedoman perilaku penyiaran ini lain Iya. lagi. 3P. Paham dulu, punya, pantau. Ya. Iya. Nih kalau Anda punya bisnis atau punya investasi di dunia pasar modal. Iya. Satu, paham Paham. dulu. Kedua, Punya. Ketiga, pantau ya. Iya. Jangan dibiarin. Ya. Itu duit. Kalau nggak mau untuk saya aja ya. Iya, karena kan dia berfluktuasi tuh, naik turun kan. Jadi harus kita pantau terus. Makanya kadang stres ya, Iya. kadang nggak tidur gitu ya. Udah buy aja, buy. Gitu. Itu sih dengar orang kayak gitu. Oke, kata kunci kita kali ini apa nih Mbak? Untuk tema kita tentang investasi masa kini. Oke, khususnya untuk mungkin para generasi muda ya. Oke. Mungkin kita sekarang harus melek akan investasi. Kita harus tahu pentingnya investasi itu gitu kan. Mungkin kalau ada yang punya uang jajan mungkin bisa disisihkan. Karena ingat investasi itu sekarang udah lebih dinamis Mas. Nggak harus punya modal jutaan atau ratusan juta dulu baru bisa berinvestasi. Itu dulu ya. Kalau sekarang bisa cukup dari HP, cukup dengan uang 100.000 pun kita sudah bisa mulai investasi dan tiap bulannya misalkan kita sisihkan untuk keuntungan kita di masa yang akan datang seperti itu. Oke, kalau dari saya mulai dari kecil dulu, Anda tahu ya kan yang besarnya bagaimana. Iya. Begitu, Asep. Oke, terima kasih Bu Novita. Ya. Mbak Novita udah nemani saya di sini siaran dan juga buat kawan-kawan yang stay tune bersama kami di frekuensi 107.9 MHz dan juga video ini akan tampil di YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selalu jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Oke, dan terima kasih banyak Mbak Novita ya. Ya, ilmunya. sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Pasti, bagi saya pribadi bermanfaat. Pasti deh buat pendengar juga, buat pemirsa di YouTube juga pasti bermanfaat tema kita kali ini. Baik, saya yang bertugas Asep Hamdani dan juga Novita. Oke, pamit undur diri dari Wanangga Rendah dan juga tetap stay tune bersama kami di frekuensi 107.9 MHz The First Muslim Radio in Pontianak. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.